Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini minta diberi kabar tentang Islam. Rasul menjawab, pertama kemarin saya terangkan apa? Antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Jadi bahasanya itu mendirikan tuqima, karena hadis Nabi kan apa? As-shalatu imaduddin, ya. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi aqama, ya. Mendirikan salat. Jadi tidak hanya dengan syahadat, tapi rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan salat. Ini perintah yang diterima Nabi soal langsung kepada Allah dalam kisah Al-Isra wa Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kemarin saya katakan ayatnya diawali dengan subhana. Biasanya Al-Qur'an kalau diawali dengan subhana itu menunjukkan satu, ayat ini fenomenal, ya. Yang kedua adalah ayat yang kontroversial. Jadi ayat ini fenomenal sekali, ya. Yang kedua adalah kontroversial. Kenapa disebut kontroversial? Sebab Nabi Isra Mi'raj itu ruhan wa jasadan. Jadi ruhnya iya, jasadnya juga iya. Ini qaul yang mu'tamad, ya. Itu menunjukkan bahwa tidak semua yang diperintahkan oleh Allah itu harus rasional, ya. Yang diperintahkan oleh Allah itu tidak selalu harus bisa diterima oleh akal, karena di atas itu ada namanya iman, ya. Misalnya ada perintah Allah yang justru bertentangan dengan rasional. Saya contohkan apa? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Rasional deh itu, ya. Kalau ada kiai pidato, saudara-saudara besok anak itu belah kabeh, ya, rasional ya? Tidak rasional itu. Tapi kalau Allah yang perintah bagaimana? Jadi ada sesuatu yang scientific, yang bisa dinalar dengan sains. Ada sesuatu yang non scientific, ya. Jadi metodologinya berbeda. Ada yang metodologinya secara rasional, ada yang tidak bersifat rasional, ya. Kenapa ini dikatakan? Coba dalam peristiwa Al-Isra wa Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau naik apa? Naik buruk. Kecepatan sampai hari ini yang paling cepat itu kecepatan apa? Cahaya. Lebih dari cahaya manusia mesti hancur sudah. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Padahal sini Mekah mau namun pinten 11.000. Ini 300.000 km per detik itu kecepatan cahaya. Lebih dari itu manusia mesti hancur. Sampai diseret 300.000 km per detik, ya, berkeping-keping gitu, ya bisa. Jadi kalau Nabi sampai ke Sidratul Muntaha dalam gambaran ilmu alam saja, kita ini hidup di bumi al-ard, dan Allah memilih menciptakan kita itu dari bumi, ya, karena ukuran kiamat itu kan idza zulzilatil ardu, bumi, karena bumi ini yang mengandung as-sholatun nuraniyah, kekuatan cahaya asal yang melahirkan proton, elektron, benda padat dalam proses kinetis menjadi manusia, ya. Makanya Allah dakwakan wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab. Kita diciptakan, ya, bapak kita Adam dari bumi, dipilih dari bumi. Kalau Allah menyinari, ya, asyraqat, kalau Allah sudah memancarkan cahaya ke bumi, maka kekuatannya itu melebihi cahaya yang lain. Makanya manusia kalau masuk neraka dikatakan la yamutu fiha wala
Ya, mati ndak, hidup ndak. Kenapa? Karena kekuatan cahaya asal itu lebih kuat dari neraka. Jadi mati ora, urip ora, ya. Dipilih dari sana. Tapi bumi kita ini memang lebih besar dari rembulan. Ya, lebih besar dari apa? Rembulan. Tapi tidak usah khawatir, kalau Amerika bisa naik ke bulan, kita bisa belanja di matahari kan gitu. Ya. Kata guyonan ya. Kalau dibandingkan dengan An-Najmul Atarid, Al-Atarid itu Merkurius, bumi, termasuk An-Najmuz Zahroh, namanya bintang Venus, planet Venus, itu kita lebih besar. Termasuk An-Najmul Mirrih, Mars. Jadi Mars dengan bumi besar mana? Besar bumi. Tapi kalau dibandingkan dengan An-Najmul Mustara, dalam tafsir namanya An-Najmul Mustara, itu bintang Jupiter. Besar mana dengan Jupiter? Benar, Jupiter. Apakah Jupiter sudah besar? Belum, karena di sana ada namanya bintang Arcturus, yang besarnya itu mencapai 300.000 kali matahari. Padahal Asyams, matahari itu besarnya berapa? 300.000 kali bumi. Jadi 300.000 kali bumi kita, dari awake lemah awake dipingno 300.000, itu baru sama dengan matahari. Ternyata matahari itu masih kecil, ya. Dalam Al-Majmu'atus Syamsiyah, tata surya itu kecil sekali, karena di sana ada namanya bintang Arcturus yang besarnya 300 kali, 300.000 kali matahari. Apakah itu sudah besar? Belum, ya. Itu masih ada namanya bintang Antares, ya. Itu dalam Ittihadul Falaki Ad-Dauli, Persatuan Astronomi Internasional. Bintang Antares itu bintang yang oleh Al-Quran disebutkan was-samai wat-tariq, an-najmus saqib. Berapa besarnya? Mencapai 260.000 kali Arcturus. Ya, sampean bayangkan. Nek wis kaya ngene iki Al-Madinah sak pira pikir entah. Ya, ngono gegeran tanah sampai 3 meter. Itu besarnya luar biasa itu. Dan itu bisa menembus sampai di atas itu, ya. Maka dalam tata surya itu diikat di dalam sebuah galaksi, dan galaksi itu jumlahnya banyak sekali. Di antaranya apa? Ad-Darbut Tabbanah, yaitu galaksi Bima. Padahal ada galaksi Andromeda, ada galaksi Grand Spiral, ada galaksi mata sapi, kayak bakso ya. Itu kalau galaksi Bima Sakti saja besarnya seberapa? Kalau misalnya diumpamakan meja ini galaksi Bima Sakti, ya, untuk ngubengi dari sudut ke sudut itu butuh waktu 1 miliar tahun kecepatan cahaya. Padahal kecepatan cahaya tadi berapa? 300.000 km per detik. Itu butuh 1 miliar tahun. Lah kalau Rasulullah naik buruk, dan kecepatan buruk itu kecepatan maksimal, kecepatan apa? Cahaya. Sampai hari ini Nabi masih OTW kan. Ya, belum nyampe ditanya dari sampai mana Nabi Muhammad? Bisa mampir sampai sekarang 1 miliar tahun kecepatan cahaya. Dan Rasulullah bisa sowan kepada Allah karena melewati alam nasut kan gitu. Ya, ini masih malaikat Jibril ikut alam malakut. Tapi kalau sudah sampai kepada alam lahud, malaikat berhenti, tidak bisa. Dan hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak terlalu harus membanggakan wa kallamallahu Musa taklima, itu di Tur, dan Tur itu mancik bumi. Ya, Nabi Muhammad berdialog dengan Allah sampai mana? Dan bukan hanya dialog, kan saya katakan nyang-nyangan. Ya. Malladhi faradu alaika ya Muhammad aman rabbi an nusalliya khamsina salatan yauman wa hala rakuat. Diwajibno ping pira sampean Nabi Muhammad? Sedina sungi salatmu ping 50. Nabi Musa langsung cerdas. Padahal sebelum turun ke Nabi Musa kan langit ke-6. Langit ke-7 siapa? Nabi Ibrahim. Lah kok Nabi Ibrahim ora ngilingno. Kau orang Nabi Ibrahim diwajib apa Muhammad? Orang Nabi Ibrahim mau menang, paling Nabi Ibrahim mikir rasa no kan. Ya bukan begitu, ini gambarannya dalam min haitsu ta'aqala saja.
Amin Musa, pembiro, wah seket orang arah kuat, gak kuat. Terus tau umatmu potongane umatmu ora arahku, ora arah kuat. Gitu kan? Leres betul nih. Nabi Musa mikir gak kuat. Ya, fas'alit takhfif, minta dong diskon, naik lagi. Coba. Riwayat di diskon berapa? Hadis Bukhari 10. Berarti tinggal 40. Tanya lagi berapa? 40. Munggah lagi. Minta diskon gak kuat kan 40. Ternyata memang betul kan? Ya. Diminta sampai riwariwi sampai 10 kali sampai 5 pun Nabi Musa mengatakan umatku itu sholatnya hanya bukrata wa asya, gak kuat kok, pagi dan sore itu loh gak kuat. Nah, ya. Minta aja, Nabi malu. Coba bayangkan, Nabi ini seorang apa? Ya, seorang penawar yang hebat. Ya, 50 jadi berapa? 5. Jadi 5. Ya, makanya tak kandakno ana ibu-ibu kok ngomonyangan ini barokah Isra Mi'raj ngono. Oh, seket kena 5. Dan itu tidak tanggung-tanggung dengan Allah. Ini nabi kita. Ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bangga punya seorang nabi seperti itu. Ya, dan semua nabi itu nabinya adalah Nabi Muhammad. Ya, jadi semua nabi itu sudah tahu dengan Nabi Muhammad. Walaupun beliau belum lahir. Makanya ketika Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan dalam tanda kutip kalau dikatakan salah kan, ya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, itu ketika beliau minta ampun, dia bilang, Nabi Adam bilang apa? Rabbi firli bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, ampunilah aku dengan hak wasilah, dengan haknya Muhammad. Kata Allah, min aina ta'rif wa lam akhluqu. Dari mana kau tahu Adam, padahal aku belum bikin. Kata Nabi Adam, hina rafa'tu ra'si, ketika saya mengangkat kepalaku, saya melihat ya umudul aras, tiang-tiang aras itu tulisannya hanya satu, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj masuk ke langit 1, malaikat kan notok pintu, ya. Ditanya oleh Nabi penjaganya, ya, man fil bab, siapa di pintu? Apa jawabnya? Ana Jibril, saya Jibril. Ditanya lagi, ma'aman, bersama siapa? Muhammad. Itu semua nabi di langit 1, 2, 3 nggak nanya Muhammad sopo, Muhammad di omai kerja, Muhammad di, enggak. Yang ditanya itu awaqat ursila. Pertanyaannya sama, duh, sudah diutus tak? Jadi semua sudah kenal Muhammad. Cuma pertanyaannya adalah apakah sudah diutus atau belum? Semua naik kepada Nabi Ibrahim. Loh, ya, man fil bab, siapa di pintu? Jibril. Ma'aman, Muhammad. Awaqat ursila, apakah sudah diutus? Tidak tanya Muhammad sopo, oh main dialamatin dinda, anaknya sopo, enggak, karena semua tahu. Ya. Makanya Nabi Adam saja pernah cemburu kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad. Ya, kata Adam gimana? Ya, qabulu taubati fi Makkah wa ummat Muhammadin fi ayyi makan. Saya melakukan kesalahan, saya mau tobat, ditunjuk oleh Allah harus ke Mekah. Kalau nggak ke Mekah nggak saya terima. Ke Mekah. Umatnya Nabi Muhammad di mana saja tobat diterima. Alhamdulillah. Lu ngene iku sak akhirat tobat kok ya apa sih? Lagi ngono sak akhirat mau sakarmu itu kan ning jeding lho dadak moro-moro menyesal ngono niku diampuni kok. Tapi aja terus ning jeding udah to astagfirullah. Di hati saja getuni itu sudah diampuni oleh Allah, ya kan? Ya. Kata Nabi Adam lagi gimana? Ya Allah, ya, ketika saya di surga, ya, saya kan berpakaian, ya, walamma asaitu ja'alani uryanan. Ketika saya maksiat telanjang saya, pakaian saya itu lengkap di surga, ya. Tapi ketika maksiat langsung semua telanjang. Wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan, umatnya Muhammad maksiat sambil telanjang-telanjang, ya. Fayal bisuhum, Allah memberikan pakaian, malah pakaiannya beraneka ragam, tambah maksiat, tambah setelan wakil, gitu mungkin. Ya, sampai rok sing cowok sampai semi cekak sampai gak rokawan. Jadi ada, ya. Wala ma'asyitu, ketika saya bersalah, kata Nabi Adam, ya, farraqallahu baini wa baina zaujati. Dipisahkan, aku diturunkan di mana? Di India.
Hawa istilahnya diturunkan di Jeddah, maka namanya Jeddah dari kata Jaddah, nenek moyang. Ketika turun, tapi umatnya Muhammad, ya gimana? Maksiat tidak dipisahkan dengan istrinya. Asal syaratnya satu, tidak kana yakunu konangan gitu kan. Umatnya Nabi Muhammad SAW selingkuh gak dipisah dengan istrinya, aman-aman saja gitu. Coba luar biasa itu. Makanya ya. Terus apalagi diantaranya Ustaz, bekas cemburuan Nabi Adam alaihissalam. Saya diciptakan di surga. Nabi Adam tuh di surga diciptakan, bukan masuk surga. Kalau masuk surga tidak akan keluar. Tapi kalau dia diciptakan di surga, itu kena aturan. Makanya jangan kau dekati. Ini swarga kok kena aturan nih. No smoking mah. Di swarga kok no smoking itu ya. Tapi ketika saya maksiat, aku dikeluarkan dari surga. Umatnya Muhammad, kata Adam, diciptakan di luar surga, tapi karena amalnya diangkat oleh Allah ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi Nabi Adam sudah kenal belum dengan? Sudah. Makanya ketika awal malaikat menciptakan dalam bentuk dan kemudian diserasikan oleh Allah dalam ahsani taqwim, Allah mengatakan huwa Muhammad. Malaikat protes, huwa Adam, la huwa Muhammad. Kata Allah, itu Muhammad. Kata Allah apa? Huwa Adam, itu Adam. Malaikat taunya Muhammad. Malaikat bilang apa? Huwa Muhammad, dia itu Muhammad. Kata Allah, enggak, Adam. Malaikat ngotot ya, dikandani. Iku Adam. Kemudian Allah memberikan penjelasan, uniluhu a'lal maratib binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini semua Nabi kenal enggak? Dan Allah perintahkan salat itu langsung. Ya, makanya disebutkan lawai dewi iso enggak mi'raj. Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Dan nek sampean salat itu sudah menerawang dari seluruh yang saya katakan tadi itu. Ruhan. Makanya salat itu kan komunikasi dengan Allah, ya. Makanya kula awal nate pandan ngono pas mondok awal tenggane sarang ya, tahta isyraf almarhum Al-Fadil napa Al-Arif Billah Mbah Mun Zubair. Mondok pertama niku kula niku nangis. Bareng liburan, pas liburan ngoten gak oleh mulai kali bapak. Gak oleh mulai. Kula kalih kalau nggak salah namanya Mas Rohim, adiknya Yai Hanif Bojonegoro itu. Golek tinggi ora ono kabung kan loro talun. Kemudian Kang Nur Salim dari Lamongan itu datang ngirim kanggo liburan tuh disuruh di pondok, suwepi dikasih duit sama bapak saya. Akhirnya Kang Nur matur bapak, aku kesepian, bahasaku gaya modern kesepian. Barang jarak 3 dino surat lagi bapak datang, wong Islam kok kesepian, ngeluh aku. Wong duwe Gusti Allah. Jadi komunikasi dengan ya, salat itu makanya at-tahiyat itu kan doa pertama. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatun assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi itu berdialog. Jadi salat itu berkomunikasi dengan Gusti. Masa as-salatu mi'rajul mu'min. Nah, hubungannya dengan ayat-ayat persada tadi itu adalah apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Coba. Sanurihim, aku akan menunjukkan kepada mereka tanda-tandaku fil afaq, dalam ufuk, dalam beribu-ribu galaksi. Wa fi anfusihim. Di mana letak anfusihim? Salat. Ya, apa? Salat. Ya, makanya saking pentingnya salat sampai dikatakan tarikus shalah yata'adda ila arba'ina min jirani. Orang yang meninggalkan sholat itu mendeledek, ya ta'adda mendeledek. Bahasa Indonesia apa Mas Jasman ini? Mendeledek ya. Nulari kepada 40 tetangga kanan kiri depan. Sampean sholat, ahli sholat, tapi kamu punya tetangga jarak 40 yang tidak meninggalkan sholat. Belum ada jaminan rahmat Allah maksimal. Ya ta'adda ila. Makanya karena Nabi kan pesan aljar qoblad dar. Maksudnya apa? Aljar qoblad dar, lihat tetangga sebelum rumah. Ya. Makanya dalam ilmu perumahan konon, aku udah ngerti, Anda udah ngerti nih, ilmu perumahan itu apa? Komunitas itu punya harga. Jadi ono daerah misalnya perumahan RT, satu RT itu wong rukun itu harganya bisa mahal. Jadi perumahan itu harganya bukan hanya strateginya, yang strategis tempatnya, bukan jalan lebarnya saja, tapi juga komunitas. Apa benar? Ya? Itu aljar qoblad dar. Ya, makanya
ini jangan sampai meninggalkan apa? Salat. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu marra fi ihdal qura, jalan-jalan di sebuah perkampungan. Perkampungannya itu kasiratul asjar, rimbun pohonnya. Ya, jadi pohonnya rimbun. Danaunya banyak mengalir. Wah, dan penghuninya ahli ibadah. Masya Allah, pantas diberikan kenikmatan oleh Allah. Penghuninya ahli ibadah. Pohonnya rindang, danaunya mengalir. Parit-parit juga mengalir dan airnya jernih. 3 tahun kemudian ketika Nabi Isa datang, pohonnya ini sudah kering, kerontang. Danaunya satu Indonesia apa? Danaunya itu sat. Kering itu garing, sat itu apa ya? Sat gitu deh ya. Asad. Jadi danaunya itu sat. Kering. Matur kepada Allah. Ya Allah, 3 tahun yang lalu begitu rimbun dan danaunya begitu mengalir indah. Kenapa sekarang jadi hancur, kering kayak begini? Allah memberikan jawaban. Suatu saat ada orang yang hobi meninggalkan sholat, lewat di kampung itu, dia mandi di danau itu. Coba, mandi dia di sumur di tepi danau dan airnya mengalir, ya. Dan kutukan dari air yang dipakai mengalir mandi orang yang tidak sholat itu membahayakan semuanya. Itu umatnya siapa? Nabi Isa alaihissalam, ya. Makanya kita disuruh apa namanya? Sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Ini saya niki awwalu ma yuhasabu bil mar'u. Pertama yang dihisab itu apa? An sholati. Sholatnya, kalau sholatnya beres-beres, karena ini komunikasi, media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ya, kalau diberikan alasan kan apa? Innas salata tanha 'anil fasya'i wal ya, mencegah manusia dari perbuatan mungkar, dari perbuatan dosa. Karena dosa itu apa? Adzanbu syu'mun 'ala ghairi fa'ilihi. Ya. Dosa itu membuat sial bagi yang bukan pelakunya. Jadi nek ana wong lakoni dosa sing sial sinten, Pak? Sing orang lakoni. Nek karuan nglakoni sial nggone. Orang lakoni sial. Kenapa? Kata sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Wong enggak melakukan dosa kok sial. In ayartahu ubtuli dabi. Kalau mbok elek-elek, itu kamu akan diuji oleh Allah. Hal yang sama. Betul? Ngelek-ngelek wong itu hanya akan menambah jumlah wong elek. Paham betul? Ya, kau pengen ngerti jumlah wong elek, elek-elek wong elek. Engko lak kowe tambah ketut. Ya, maka nono wong kok anake nuwakal. Lah dhek sering ngelokno anu cah nakal lho. Ana cara kedelokno anake katut. Nek ngoten nggih mboten kula lokno Kanjeng Nabi nggih kula rasani mawon. Lha kata Nabi apa? Ini tau asim tambah rasani ke dosa, ngrasani niku dosa. Malah Nabi mengatakan al-ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih dahsyat, bukan lebih besar dosa bukan. Daripada zina, lebih dahsyat daripada zina. Ya. Bukan kok lebih besar dosanya, kalau dosanya tetap dosa apa? Dosa zina, karena zina itu ada konsekuensi hukum formalnya apa? Dihad. Kan begitu toh? Dijilid kan begitu. Ya. Dan yang ngerasani orang oleh hukuman malah oleh jajan gini Bang. Sampeyan ngerasani tambah wasi, kopi tambah metu, jajan tambah metu. Tapi itu lebih dahsyat. Kenapa? Karena ketika engkau ngerasani, orang yang kau ajak ngerasani dia akan ngerasani kepada orang lain. Ngerasani orang lain. Bagaimana caranya kamu tobat? Ya. Paham dan makanya dalam pandangan Islam seorang kanibal sejati itu bukan Sumanto katakan ini, tapi siapa? Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh, kata Al-Qur'an. Ya, yang disebut kanibal sejati adalah tukang rasan-rasan. Dadi wong rasan-rasan itu kanibal. Ngono kok ngrasani Sumanto. Dhewe luwe Sumanto. Kamu tahu arba riba, kata Nabi, pemakan riba yang dahsyat, rentenir. Iya, dia memang pemakan riba, tapi ada yang lebih dahsyat dari rentenir. Siapa? Al-istitalah fi 'irdil muslim bighairi haqqin. Memanjang-manjangkan omongan untuk menjatuhkan wibawa orang Islam, menjatuhkan temannya, menjatuhkan orang lain, ngelek-ngelek wong. Diperpanjang ucapannya, itulah sesungguhnya rentenir sejati. Mbak, makanya nek kowe ngrasani ya dosa.
Jadi sahabat, kalau gitu kalau ada orang berbuat dosa ya aku diem. Lo in sakata anhu istarokta ma'ahu, lan kowe meneng setuju repotnya. Nggih. Kan? Setuju ya. Nanti itu ya masih saya lewat nanti namanya Gumbul ini yang saya ceritakan dulu itu Gumbul di sebuah gitu Komblitar lampunya dikakno ono cah wedok roket cekak malam minggu jam setengah luru dalu jam 1 dalu roket cekak pas keserot motor gue aku mau kon piye tak lokno aku dana wedok tak rasani karo Yahya delon ya mulus saya dosa kan dosa ya umpamane aku meneng wis menenge gak usah diulang berarti aku setuju kepada maksiat adalah maksiat yang sama. Loh kan repot toh. Makanya waktu dikongkon sholat untuk meminimalkan dosa.